Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah, pada hari Ahad yang berbahagia ini, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, ya kita selalu bersyukur. Semoga dengan bersyukur Allah tambah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, saya, Bapak Ibu sekalian, selalu berikhtiar mencontoh uswatun hasanah, the best figure, model, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Tidak hanya dalam sholat, tidak hanya dalam ibadah, tapi juga dalam aspek muamalah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dapat kabar tadi dari Pak Ustadz Kaswadi, Ustadz Abdul Manab berhalangan, baru diberi kabar 3:30. Nah, barangkali sharing saja kepada Bapak Ibu sekalian dari ilmu yang ada. Di ayat tadi yang dibacakan, ini perintah, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Tapi yang menarik, baik itu perintah sholat, baik itu perintah zakat, baik itu perintah lainnya, selalu ya Allah itu memerintahkan kepada ada yang disebut dengan amanah. Jadi orang-orang yang beriman dulu biasanya perintah. Apalagi dalam bahasa Qawaidul Lughatul Arabiyah itu fi'il amar namanya. Fi'il amar, command atau perintah. Ya alladzina amanu. Jadi yang dipanggil itu ya orang beriman. Sama seperti kemarin saya sampaikan, ketika disebutkan dengan orang-orang, siapa itu orang-orang yang memakmurkan masjid di surah At-Taubah, lagi-lagi Allah sebutkan tuh orang yang punya iman dulu. Kalau nggak punya iman, sepertinya berat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau nggak punya iman, sepertinya agak berat untuk mengeluarkan kewajiban zakat. Kalau nggak punya iman, kayaknya agak berat tuh untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita betul nggak ya? Jadi untuk sampai kepada perintah yang Allah sampaikan itu, nah yang biasa ditujukan itu kepada orang beriman dulu. Nah ini yang dipanggil Bapak Ibu jamaah, hai orang yang beriman, ini untuk memasuki Islam secara kafah, secara komprehensif. Nah coba kita renungkan, apakah kita semua yang hadir maupun yang mendengar di rumah, apakah kita sudah memeluk Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, secara komprehensif? Yuk kita renungkan.
Apakah kita semua sudah memeluk Islam ini secara kafah? Secara KTP iya, sudah secara administratif iya. Secara syahadah mungkin ya sudah kita ulang-ulangi syahadah sebagai persyaratan untuk memasuki Islam. Syahadah disahkan. Mungkin di sholat kita sudah kita ulangi lagi. Ya, apakah kita Islam yang benar-benar ketika lahir Islam atau ya Islamnya itu setelah remaja atau setelah dewasa? Nah, tapi yang mau kita kaji, mau kita renungkan, bahan renungan kita, apakah kita semua sudah memasuki Islam ini, memeluk Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, atau masih sebagian-sebagian saja? Yang mudah-mudah mungkin kita ya udah, yuk kita sudah memeluk Islam. Tapi yang agak berat dikit, ya ntar dulu, atau nanti dulu, atau proses gitu. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu perintah-perintah terutama berikutnya adalah ketika kita sudah mengaku Islam, sudah mengaku Islam, sadar atau kalau orang sadar begini, orang masuk Islam itu disaksikan orang, itu sadar benar. Tapi kalau kita setelah lahir masuk Islam, kapan kita betul-betul menyadari bahwa kita Islam? Nah, barangkali mungkin ketika kita menghayati syahadat kita di sholat-sholat kita. Kalau yang lain kan masuk Islam diikrar, disyahadatkan, disaksikan gitu kan. Orang saudara-saudara kita yang mu'allaf yang masuk Islam. Tapi kita sebagai Islam keturunan, kapan kita sadar bahwa kita betul-betul menghayati, membacakan syahadat kita? Nah, selanjutnya syahadat la ilaha illallah. Kita sudah bersyahadat, baru waktu qimus shalah. Ada perintah yang sangat mendasar. Perintah sangat mendasar itu mengerjakan sholat. Nah, ini sudah banyak. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ketika kita bicara sholat, terutama hadis-hadis Rasulullah menganjurkan kita sholat berjamaah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah sholat-sholat kita yang 5 waktu benar-benar sudah berkesan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Ya jangan-jangan kita masih sholat, tapi naudzubillah kita masih mengerjakan dosa-dosa atau maksiat-maksiat, terutama dosa besar, naudzubillah. Nah, ini yang menjadi renungan kita. Setiap sholat kita yang kita upayakan untuk khusyuk, nah kita upayakan juga khusyuk bermakna tidak hanya ketika mendirikan sholat, tapi juga after, tapi juga setelah melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini yang paling penting, sehingga kita merasakan bahwa sholat kita itu benar-benar bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya perintahnya adalah perintah zakat. Nah, ini agak lebih berat. Kenapa saya katakan lebih berat? Nah, karena disuruh kalau tadi itu nggak pakai modal. Kita sholat, ya, nggak pakai harta atau nggak pakai modal yang. Tapi kalau ini disuruh diminta untuk mengeluarkan harta. Nah, karena manusia itu menyukai yuhibbil khairi lasyadid, menyukai harta itu bersangatan atau lebih, sehingga ketika mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan zakat ini terasa lebih berat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tapi kalau yang dipanggil lagi-lagi, kalau yang berbicara nanti amanah, berbicara imannya, mengeluarkannya itu sepertinya ya mudah gitu. Nah, ketentuan misalnya, nah kita bandingkan dengan tadi, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan
Tapi kalau bahasanya innama, qawaidul lughatul arabiyahnya, tidak semua, hanya sebagian saja. Innama, sebagian dari kamu. Ya'muru masajidallah, itu orang-orang memakmurkan masjid. Siapa dia? Orang memakmurkan masjid. Satu, man amana billah, kembali orang-orang beriman kepada Allah. Yang kedua, memakmurkan masjid itu yakin ada hari akhir, ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Karena dasar itulah dia mau memakmurkan masjid. Karena dasar itulah dia mau mengerjakan sholat berjamaah. Karena dasar itulah dia mau mengeluarkan hartanya membayar zakat. Nah, kemudian yang dikatakan memakmurkan masjid lagi, wa iqamas sholat, orang mendirikan sholat, wa ataz zakat, orang yang mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut, yang tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini kira-kira kalau kita tadi bandingkan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kama, yang dipanggil orang beriman, orang yang memakmurkan masjid saja pun yang dikatakan man amana billah, orang beriman dulu, percaya kepada yaumil akhir, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kembali lagi tadi saya sampaikan, mengeluarkan zakat itu agak berat. Karena tadi mengeluarkan harta dan godaannya juga besar. Nah, kalau kita bicara zakat pertanian yang barangkali kita background kita orang tua mungkin pekebun atau petani misalnya, ya kayak saya misalnya, kalau kita lihat yang di kebun-kebun, saya menyaksikan masih banyak yang belum sadar mengeluarkan zakat dari pertaniannya atau perkebunannya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan zakat yang lain, Bapak-Ibu sekalian. Kalau pertanian yang tidak mengeluarkan biaya, tidak hanya mengandalkan tada hujan, itu zakatnya 10%, Bapak-Ibu sekalian. Tapi ketika dikeluarkan, dipakai, ada biaya, ya, ada pengairan, ada mesin, nah itu 5%. Nah, kalau panen, sekali panen dia, nah ini bahasa ininya haul. Jadi di zakat ini kita harus paham ada waktu tertentu, ya, ada syarat nisab tertentu, ada penerimaan sudah tertentu. Itulah yang membedakan nanti dia dengan infak dan sedekah. Jadi ada orang bilang gini, lah saya kan sudah mengeluarkan, sudah ngasih orang, udah merasa ngasih orang banyak, ngasih mengeluarkan orang tua, berarti saya sudah zakat dong. Belum. Kalau belum sesuai dengan ketentuannya, belum mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau kita ini kan ngomongin zakat nih, zakat fitrah dan zakat mal, zakat harta. Jadi tidak hanya zakat fitrah aja. Nah, ini yang agak lebih berat. Nah, kalau kita lihat perkembangan sekarang, zakat kita, ya, ada yang disebut dengan zakat profesi. Sebenarnya ini para ulama mengilatkan, ya, metodologi kias, ya, zakat profesi. Kenapa sih misalnya orang-orang yang mendapatkan penghasilan, mendapatkan income setiap bulan dikenakan zakat? Nah, metodologi kias yang dipakai para ulama ini mengkiaskan ke zakat pertanian. Zakat pertanian itu kan sekali panen, setiap panen, Pak. Setiap panen diminta untuk mengeluarkan zakat. Nah, besarannya, nisabnya berapa? Nah, kalau di zakat pertanian kita ambil misalnya padi atau gandum, itu 653 kg. Itu dalam bentuk yang gross, kotor. Nah, kalau sudah bersih berarti 520 kg dikali harga beras. Nah, itulah yang disebut dengan nisab, ambang batas. Ambang batas mengeluarkan zakat.
Nah ini setiap panen dikeluarkan. Nah masa sih orang yang setiap bulan panen dan itu mencukupi? Kalau misalnya ada perkembangan ilmu juga dibagi 12, ya dari zakat misalnya setahun dibagi 12, itu juga metodologi kias, ya dipakai dengan haulnya dibagi 12. Nah ini sudah mencukupi, masa sih nggak mau mengeluarkan zakat? Masa sih cuma hanya petani dan pekebun saja yang setiap kali panen mengeluarkan zakat? Nah kira-kira itu metodologi kias yang dikembangkan, sehingga muncullah pada akhir-akhir ya zaman sekarang ini banyak para ulama yang merumuskan yang disebut dengan namanya zakat profesi, sehingga setiap kiasnya adalah setiap kali panen. Nisabnya berapa? Nah di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, kias untuk haulnya, nah kias untuk haulnya itu dipakai, haul itu waktu untuk mengeluarkan zakat. Makanya ada dua, ada yang setiap tahun, sekali setahun, ada yang setiap kali panen. Nah gitu, jadi ada dua pilihan. Untuk zakat profesi yang kita panen setiap bulan, kita pakai kiasnya setiap bulan. Tapi ada yang dia mau satu kali satu tahun, misalnya zakat zakat perdagangan, zakat. Nah ini satu tahun, ini masih dibenarkan. Nah, zakat yang sifatnya pembahasannya adalah kias dari haul. Ya. Yang kedua dari besaran nisabnya. Nah nisabnya tadi 520 kg kali beras. Nah itu 5% loh Pak. 5% kalau dia dibiayai. Kalau tidak itu bahkan 10%. Nah tapi untuk zakat profesi, nah ini besarannya tidak sampai 5 sampai 10%. Besarnya cuma 2,5%. Dan di Indonesia ini kita pakai, kiasnya dipakai adalah zakat uang, zakat emas. Jadi sekitar 85 gram emas. Boleh nggak kita pakai kiasnya zakat pertanian? Boleh, silahkan. Tapi di Indonesia untuk perhitungannya itu dipakai zakat uang atau zakat emas dan perak. Itu 85 gram emas dikali harga emas dibagi 12. Nah itu rumus yang umum untuk menghitung mengeluarkan nisab zakat profesi. Di tahun 2024 itu sekitar 6,8 juta, atau kalau mau kita genapkan itu sekitar 7 juta. Jadi saudara-saudara kita yang setiap kali panen setiap bulan menerima income penghasilan 7 juta itu sudah wajib zakat. Saya ulangi lagi, bagi kita yang sudah punya penghasilan 7 juta ke atas, ya setiap bulannya itu sudah wajib zakat. Berapa besarannya? Besarannya 2,5%. Kenapa nggak 5%? Nah itu kan selalu ditanya, kenapa nggak 5%? Ulama kita merumuskan 2,5%. Sesuai dengan zakat emas dan perak. Nah itu hadirnya ulama kita melihat ya supaya lebih banyak yang mampu mengeluarkan zakat dan tidak memberatkan. Kalau nanti di 5%, 10% akan terasa berat Bapak Ibu sekalian. Nah itu yang untuk syarat dan dari nisabnya, dari haulnya, dan dari penerimanya. Nah, jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau gajinya atau income-nya itu masih di bawah 7 juta? Ya, katakan di ambang masih 6 juta atau 5 juta, 5 sampai 6 juta. Jawabannya tidak wajib zakat, belum wajib zakat. Jadi belum wajib zakat. Terus kalau dipotong dia 2,5%, ya terserah. Kalau orangnya mau
bersedia. Misalnya sekarang ada yang pemerintah di provinsi maupun di kabupaten kota ada yang bersedia dengan payroll system. Payroll system itu langsung dipotong Bapak Ibu sekalian. Jadi dia gajinya 6 juta, tapi dia bersedia 2,5% dipotong. Dia bersedia. Niat dia memang zakat. Tapi sebenarnya secara syarat dia belum masuk wajib zakat. Ini bagaimana ini? Ini tidak jatuh kepada wajib zakat, tapi dia dianggap bersedekah atau berinfak. Tapi insya Allah orang-orang yang sadar yang 2,5% bahkan ya janji Allah itu faulaika humul mudhifun. Jadi kadang-kadang begini, kenapa ini berat? Sebenarnya janji Allah itu kalau kita tadi sampaikan amanah bagi orang beriman, yaumil akhir, percaya kepada yaumil akhir, sebenarnya nggak berat. Karena kalau kita sandingkan dengan janji-janji Allah di Al-Quran, karena tidak ada yang berkurang. Ternyata tidak ada yang berkurang harta kita ketika itu sudah keluarkan. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Surah Ar-Rum nih. Dan apa saja yang kamu berikan dari harta riba, ngasih orang tapi kedok membungakan uang, liyarbu fi amwalin nas, supaya hartanya itu bertambah di mata manusia, tapi sesungguhnya tidak sama sekali bertambah di sisi Allah. Bukan itu. Tapi Allah bandingkan, wa ma ataitum min zakat. Ini langsung Allah sebutkan zakat. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Tapi apa saja yang kamu berikan dari harta zakat, apalagi itu untuk mengharapkan ridho Allah, turiduna wajah Allah, faulaika humul mudhifun. Tapi itulah janji Allah, itulah yang akan berlipat ganda. Nah sebenarnya kalau kita tadi merasa orang-orang yang beriman, amanah billah wal yaumil akhir, dan yakin janji Allah ini, Ar-Rum 38, faulaika humul mudhifun, harusnya hampir semua orang menunaikan zakat. Hampir semua orang menunaikan zakat. Yang cuma 2,5% untuk zakat profesi. Kalau mau 5%, monggo, silahkan. Kalau mau 10%, boleh, silahkan. 2,5% itu ambang batas minimum untuk menghitung dari nisabnya, besarannya. Jadi gajinya sudah jelas, ya. Ini dakwahnya sudah sampai. Nanti kalau ada, saya mohon disaksikan nanti di yaumil akhir, apakah syiar dakwah zakatnya sudah disampaikan? Saya mohon disaksikan. Ini sudah disampaikan oleh Pak Dani. Nah itu memang tugas saya. Jadi tidak ada lagi nanti, oh nggak pernah, belum tahu, mudah-mudahan nggak begitu. Ya, nah silakan nanti kalau ada bapak ibu yang mau bertanya, silahkan. Nah kemana? Tadi ini sudah sampai syiarnya. Yang dipanggil, ya itulah makanya wajar kalau di Indonesia, kalau tadi kita amanah billah wal yaumil akhir, Allah janji faulaika humul mudhifun. Nah kemudian di surah Al-Imran Bapak-Ibu sekalian ayat 94, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalau kita ngomongin kebaikan, ngomongin amal soleh, kita ini belum sampai kepada kebaikan yang sama sekali belum sampai kepada kebaikan yang sesungguhnya. Sampai apa? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini lebih tinggi lagi, lebih berat lagi. Hingga kita bisa mengeluarkan harta kita, harta yang paling kita cintai. Nah, yang diminta itu harta yang paling kita cintai lagi. Jadi mengeluarkan zakat itu bukan harta yang buruk-buruk, Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi mengeluarkan zakat itu mengeluarkan yang harta yang sisa-sisa, enggak begitu. Nah, ini levelnya lebih tinggi lagi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita enggak akan sampai kepada kebaikan sesungguhnya, kepada amal soleh sesungguhnya, hatta sampai kita bisa mengeluarkan harta kita yang paling kita cintai.
Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bil alim. Apapun yang kita keluarkan, sedikit mau apapun yang kita keluarkan, fa innallaha bil alim. Allah itu tahu. Allah itu enggak tidur. Sehingga rumusnya harusnya ini meyakinkan. Rumusnya orang yang mengeluarkan zakat itu akan bertambah. Rumusnya begitu. Kalau orang mengeluarkan zakat 2,5%, 5%, rumusnya hartanya pasti bertambah. Bukan malah berkurang. Bukan malah berkurang. Ayo kita praktekkan atau kita lihat sekitar kita yang sudah mengamalkan itu. Apakah saya kemarin pernah ya, ada mahasiswa S3 datang ke Basnas. Saya sampaikan, dia mau meneliti tentang korelasi antara orang yang berzakat dengan kemiskinan. Jadi saya bisa sampaikan, silakan. Hipotesanya pasti saya bilang tidak akan mungkin. Ya, saya berani tidak akan mungkin orang yang menunaikan zakat itu jadi miskin. Nah itu saya bilang, oke, tantang, silakan diteliti, ambil sampling orang-orang yang betul-betul rutin membayar zakat, apakah hartanya berkurang? Apakah hartanya dia jadi lebih miskin? Itu challenge. Nah kenapa? Ya kalau dia jadi lebih miskin, hartanya berkurang, berarti janji Allah tidak tepat dong. Karena rumusnya janji Allah itu faulaika humul mud'ifun. Janji Allah rumusnya itu orang berzakat itu berlipat ganda. Ya Allah tambahkan berlipat ganda. Nah ini yang membuat kita, tapi apapun kembali lagi seberat apapun, sekuat apapun kita syiar, nah ini ikhtiar, ini usaha. Tapi kalau memang belum amanah, karena yang dipanggil itu yang beriman, kalau yang belum amanah, nggak percaya kepada yaumil akhir, agak berat Pak mengeluarkannya, agak berat. Nah kenapa harus setiap bulan? Para ulama, ya ini ihtiyat, kehati-hatian kita. Karena supaya jangan sampai nanti kalau udah numpuk, nanti kita setahun, kita bingung ngitungnya. Terutama yang gajiannya, yang per bulan gitu kan. Kita bingung nanti ngitungnya. Apalagi nanti sudah besar. Ya, misalnya yang gajinya udah 100 juta. Ada yang pakai US dollar. Ya kan? Nah, kalau 2,5%-nya nanti udah 2,5 juta sebulannya. Kalau ditumpuk jadi 30 juta. Nanti pas ngeluarin 30 juta itu agak berat. Setannya pun lebih besar. 30 juta setan lebih besar. Udah bisa buat DP, udah bisa buat DP mobil. Jadi gede lagi nih godaannya. Makanya di akhir tadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan maunya begitu, Pak. Setan maunya gitu, ketika dalam harta, bagaimana supaya dia berhasil tidak kita keluarkan. Bagaimana kita selalu supaya kita lebih tamak, lebih rakus, supaya kita tidak jadi mengeluarkan kewajiban zakat kita. Nah pertanyaan berikutnya, izin ini juga jadi bagian syiar. Ada pertanyaan, ya ini semuanya hak prerogatif Allah. Tapi kira-kira akankah orang yang sholat tapi dia nggak mau bayar zakat, akankah dia bersama orang yang beriman di surga? Yuk kita renungkan. Karena ketika orang, ini ayat Quran yang selalu didempetkan, hampir 33 kali dalam Al-Quran ini didempetkan, Pak. Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Ketika kita hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mungkin kita jawab, kita segera, panggilan itu kita jawab, segera ke masjid, tunaikan sholat. Tapi ketika hayya 'alaz zakah, disuruh minta membayarkan zakat, apakah kita melakukan hal yang sama? Kebanyakannya tidak. Kenapa dikatakan tidak? Karena faktanya, datanya tidak begitu. Faktanya tidak begitu. Jadi masih banyak ya, masih banyak saudara-saudara kita yang muslim, dia tahu ini kewajiban zakat, dia tahu ini rukun Islam,
tahu dia ini rukun Islam kan. Tapi ketika diminta, disiar, diajak untuk menunaikan zakat, mengeluarkan hartanya, jawabannya ya barangkali entar dulu, nanti dulu. Itu yang paling banyak terjadi. Kalau puasa, insya Allah kita Ramadan itu semua sedangkal-dangkal apapun imannya, kalau kita udah puasa Ramadan, apalagi environment lingkungannya memungkinkan semuanya berpuasa, membuat orang berpuasa. Tapi ketika berzakat ini agak berat. Apalagi yang terakhir haji. Ini juga mengeluarkan harta yang banyak. Yang harus kita lakukan adalah ya untuk memenuhi panggilan Allah, ya kita daftar. Ya masalah nanti Allah manggil itu urusan Allah. Masalah kita sempat itu urusannya Allah. Tapi kalau zakat nggak bisa begitu, Pak. Kita sampaikan. Ya mudah-mudahan karena yang dipanggil orang beriman, kita yang berada di masjid ini, Baitul Izzah, termasuk di dalamnya. Amana billah wal yaumil akhir, termasuk orang yang beriman, karena diminta ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kalau belum bayar zakat, belum mengeluarkan zakat, kira-kira masuk Islam secara kafah enggak? Ya tidak jawabannya, Pak. Ya belum gitu. Belum masuk Islam secara kafah. Apalagi kita bicara yang lain, bicara muamalah yang lain, bicara ekonomi syariah. Nah, jadi tidak mudah masuk Islam itu secara kafah itu, ya harus kita cross check. Luas sekali, Pak. Jadi muamalah kita luas. Di antaranya zakat yang paling penting. Nah, kemarin juga misalnya kita bicara, mudah-mudahan nanti kita belajar ilmu waris ya. Ilmu waris ilmu yang sudah punah, hampir punah, dan orang agak malas mempelajarinya di menjelang-jelang akhir zaman. Tapi itu yang paling banyak terjadi, dan ilmu ini juga ya perlu kita pelajari supaya hak-hak ini nggak kita makan semua, nggak hantam kromo di keluarga kita juga kita makan. Nah mudah-mudahan untuk keberkahan, jarang sekali misalnya ada kemarin ada harta waris yang sudah ditinggalkan. Harusnya harta waris itu kalau sudah cukup nisab besar, nah keluarganya mengeluarkan zakatnya dulu. Apalagi misalnya selama ini belum pernah dikeluarkan zakatnya, ya misalnya miliaran gitu kan, ya harusnya zakatnya dulu dikeluarin 2,5%, baru ini dibagikan ke ahli warisnya. Harusnya bijaksananya begitu supaya lebih berkah hartanya. Tapi kadang-kadang boro-boro untuk mengeluarkan zakat yang 2,5%. Untuk keluarganya aja ini berantem. Itu yang paling banyak terjadi ketika bicara waris. Apakah ini karena ilmunya yang memang tadi langka, memang ilmu yang ditinggalkan di akhir zaman, ya kan, sehingga kadang-kadang membahas ilmu ini udah enggak gitu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang Allah panggil masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara komprehensif, tidak separuh-separuh, tidak sebagian-sebagian. Kalau sholat iya, kalau syahadat iya, tapi bayar zakat tidak dulu atau entar dulu. Itu belum masuk Islam secara kafah. Termasuk yang memakmurkan masjid. Ya, memakmurkan masjid juga dipanggil orang yang beriman, orang yang percaya kepada yaumil akhir, mendirikan sholat dan membayar zakat. Jadi kalau belum membayar zakat, walaupun dia ada sholat, belum termasuk orang yang memakmurkan masjid. Belum, artinya belum juga masuk Islam secara kafah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kemudahan-kemudahan, terutama iman yang kuat, sehingga kita mudah melaksanakan segala perintah-perintah Allah, baik perintah sholat, terutama perintah zakat, puasa, dan haji. Bila itu taufiq wal hidayah. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya pending.
Ya silahkan Pak. Sampai itu. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, dihitung dia bayar zakat misalnya 200.000 tiap bulan. Menurut dia 2,5% tuh. Tapi kalau dihitung benar, ternyata kurang tuh. Udah sampai 2,5%. Gimana punya? Tapi dia suka sedekah gitu. Iya. Itu juga yang 2,5% itu. Betul. Gitu, Pak. Oke. Jadi pertanyaannya sebenarnya dia ngeluarin 200.000. Tapi sebenarnya nggak segitu jumlahnya. Ya kalau 200.000 itu kira-kira ya 8 juta. Gitu ya. Kira-kira 8 juta. Sebenarnya gajinya lebih dari itu ya. Nah, tadi saya sampaikan. Jadi untuk zakat ini ada hitungannya tertentu. Makanya membahas tadi ada nisab. Ya besarannya. Oke, ada besarannya berapa? Itulah patokan kita untuk mengali 2,5%-nya. Nah, kalau misalnya yang paling mudah kita katakan 10 juta. 10 juta itu 2,5% berarti 250.000. Ya kan? Nah, ini dikeluarkan 200.000. Oke. Nah, 50.000 itu kemana? Ya harusnya semuanya 250.000 itu disalurkan. Nah, kemana disalurkan? Sebaiknya, karena kemarin disampaikan ini di at-taubah berikutnya, sebelum perintah khuz min amwalihim, sebelum perintah lagi dari Allah nih. Sebelum perintah kita mengambil dari harta-harta mereka, khuz min amwalihim shadaqatan, untuk apa zakat itu sebenarnya? Bukan untuk ya untuk kita diri sendiri, untuk kita sendiri. Tujuannya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau kita sudah bayar zakat, tujuannya itu mensucikan diri kita dan harta kita, mensucikan diri dan harta kita. Jadi bukan untuk ambil zakat, bukan untuk Allah, bukan. Sebenarnya untuk kembali ke kita. Apalagi tadi ya petugas itu mendoakan ya. Washolli alaihi, tugas ambil zakat itu mendoakan. Nah, jadi yang 250.000 itu harusnya dikeluarkan dulu, Pak. Tidak tahu, Pak. Dia begini ada cukup tapi Nah, kurang gitu. ya itulah ilmunya tadi ya, besaran. Kita tahu nisab kita ya, gaji kita berapa, nisabnya sudah tahu. Tadi minimal 6,8. Kalau bicara pertanian kita 520 kg emas, 520 beras dikali harga beras sekarang. Sekarang harga beras berapa Pak Haji? 15.000 ya. Nah, 15.000 berarti 520 kali. Nah, jatuh-jatuhnya nanti nggak sama, hampir sama lah, mendekati. Nah, jadi di siarnya lagi, ya biarkanlah Allah yang ini. Tapi secara ngitungnya itu 250.000 harus semuanya. Kemana disalurkan? Baiknya ke amil. Karena kemarin ada kajian ya, Profesor Sibli di ahli fikih, dia mengutip itu ada kitab Ibnu Hazmin ya, Al-Muhalla jilid 4. Katanya begini, menurut Ibnu Hazmin, orang yang menyalurkan zakat langsung tanpa melalui amil, nah ini juga kaget saya, tanpa melalui amil yang ditunjuk kalau diangkat oleh pemerintah. Nah, tidak menggugurkan kewajiban zakatnya, Pak. Nah, saya juga nggak ini ya, tidak menggugurkan. Kenapa harus melalui amil? Karena ini yang sudah resmi ditunjuk oleh pemerintah dan dia tahu untuk siapa-siapa saja penerima zakat asnaf yang 8. Nah, barangkali konsepnya lebih pemerataan ya. Konsep lebih pemerataan dan keadilan. Kenapa harus melalui amil? Nah, tapi ini yang disampaikan gitu. Belum menggugurkan kewajiban zakatnya kalau kita ngasih langsung. Nah, itu yang ini. Karena kalau dikasih langsung kadang-kadang yang lain nggak dapat, atau yang ini lebih banyak, ya begitu ya. Atau belum tepat orang yang menerimanya, benar nggak? Itu adalah mustahil. Gitu. Nah, apalagi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina. Sebenarnya kalau kita lihat ayat itu yang diutamakan fuqara wal masakin wal amilin.
yang ketiga baru amilin. Tapi ketika perintah ayat 104 Al-Taubah ini kan ayat 60. Tapi ayat 104-nya yang diminta itu khuz min amwalihim, yang bekerja siapa? Itu domirnya domir Muhammad. Ke Nabi kita nggak ada Muhammad, siapa penerusnya? Ya kita. Amil tadi yang mengambil, yang mengutip zakat. Nah jadi gitu. Ke siapa diserahkan? Lebih baiknya ke amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Baik Basnas misalnya atau Lasnas, itu semuanya harus dilegalkan, Pak. Harus ada legalnya, ditunjuk oleh pemerintah. Nah jadi yang 200.000 itu disampaikan, Pak, 2,5% dari income yang diterima. Nah selama ini biarlah Allah yang dia sudah meniatkan 200.000, yang 50.000 itu sedekah dan ini biar Allah yang mengikat. Tapi perlu kita edukasi, ya literasi zakatnya, bahwa itu 2,5% dari pendapatan yang kita terima. Mungkin barangkali itu yang bisa ini kan. Nah untuk program-program ya ini yang dikembangkan oleh amil zakat. Apa saja untuk fuqara masakin, ya untuk biaya hidup segala macam. Ya untuk pendidikan, beasiswa yatim, beasiswa S1, untuk ekonomi ada namanya. Kemarin saya baru dari Basnas Malang, unik programnya ya. Kebetulan ada sekaligus Allah berikan ini juga jalan ke Bromo ya, sekalian kunjungan kerja. Nah ada unik programnya, Pak. Ada namanya Z-Court. Jadi Z-Court ini pinjaman kebajikan, tapi untuk ke ekonomi. 1 juta, 2 juta, 1 juta dikumpulin nih, satu komunitas, ya 60-70 orang. Nah ini diberikan modalnya. Nah 1 juta, 2 juta ini, Pak. Nah yang paling banyak. Nah ini yang diminta mereka ada simpanan pokok, simpanan wajib untuk mereka sendiri komunitas. Nah ini sudah berhasil. Ada lagi modelnya dia untuk yang lebih besar, yang 5 juta ke atas sampai 10 juta, dia melibatkan bank. Tapi kerjasamanya, banknya nantinya akan menyeleksi orangnya, analisa usahanya, tapi nanti Basnas yang bayar bagi hasilnya. Nah ini unik juga programnya, karena kadang-kadang kalau kita ya orang bank misalnya itu ilmunya lebih ini menganalisa keuangannya, apakah ini nanti akan mampu atau tidak. Biasanya orang bank sudah lebih well trained gitu ya. Nah tapi kita bahkan memikirkan kalau gagal nanti pembiayaannya yang 10 juta. Nah ini dimasukkan unsur asuransi. Nah juga unik, dimasukkan unsur asuransi, akhirnya di cover asuransi. Nah ini yang membuat kemarin di Basnas Malang ini bagus ya dari sisi microfinance-nya. Ada yang 1 juta, 2 juta, tapi mereka pakai simpanan pokok, simpanan wajib, model koperasi, Pak. Jadi 20 orang lebih pesertanya, jadi model koperasi. Nah kalau ada apa-apa di antara mereka itu diambil dari tabungan dan simpanan pokoknya. Nah buat Basnas itu berputar ya buat mereka. Nah kalau yang lebih besar, memang kadang-kadang gini pertanyaannya, apakah mustahik itu cuma bisa sampai 2-5 juta? Jawabannya nggak begitu juga. Jawabannya memungkinkan ya dapat 20-30 juta, Pak. Dan kami di Basnas Kota Tangerang sudah mempraktekkan itu. Saya termasuk bilang nggak mesti 5 juta. Jadi ada program scale up. Kita kasih 20 jutaan, Pak. Tapi dia yang sudah memang betul-betul kita berikan dari awal. Yang tadi yang dapat 2 juta dan ini bagus. Nah, ini coba kita orbitkan menjadi muzaki. Nah, sekarang ada beberapa orang mustahik kita itu sudah berubah menjadi muzaki. Jadi Z-Chicken yang jual ayam, Pak, yang di gerai pinggir jalan tuh paling banyak tuh modalnya 5-9 juta. Itu sudah ada gerainya, dia jual ayam seperti ya KFC kaki 5 gitu. Tapi kan tidak selamanya begitu. Akhirnya kita coba lihat ruko berapa sih?
sewanya, rukonya sewanya 15 juta. Didesain segala macam itu habis sekitar 25 juta. Tapi kita lihat nanti untuk tahun depan si mustahiknya yang akan melanjutkan sewa. Nah, pada perjalanannya ini sudah melebihi penghasilannya, melebihi di atas 7 juta, Pak. Artinya sudah wajib zakat. Nah, ini sudah bayar zakat tiap bulan. Ya, dari hasil net ya, net laba bersihnya. Kalau dia 7 juta berarti 2,5%, 150.000 zakatnya masuk. Kalau dia 10 juta berarti 250.000. Ini sudah berjalan. Pertanyaannya, berapa banyak lagi orang yang akan kita buat seperti itu gitu. Sehingga betul-betul orang yang berzakat, yang mustahik tadi berubah dari penerima menjadi pemberi. Itulah waktunya, dan ini tidak mudah. Program-program seperti ini tidak mudah. Yang paling mudah kan, ya udah ini harta zakat. Besok ada data datang, ya udah kasih. Tarhib Ramadan itu setiap tahun kita lakukan, itu kan putus. Tapi ketika kita bilang siapa yang mau usaha, kita dampingi, nah itu nggak banyak yang mau. Tapi kalau nerima cuma yang itu aja itu udah biasa. Apalagi pemerintah ada BLT, wah itu Pak ngantri luar biasa. Banyak yang penerimanya. Barangkali itu. Demikian, kalau tidak ada yang lain lagi, mohon maaf. Walafa minkum, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah